Alhamdulillah ya Allah, Gus Ikdam sukses ya, sukses membuat iri orang lain, tambah sukses membuat iri ya, tapi irinya sekarang iri yang baik, iri yang baik. Contohnya iri yang seperti ini. Masya Allah, seketika mbrebes mili, iri dengan Gus Ikdam, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, akhirnya Gus Ikdam semakin sukses membuat iri banyak orang. Tapi ini iri yang tergolong iri yang baik. Iri kok baik? Karena irinya ini adalah mereka-mereka ini sebenarnya pengen seperti Gus Ikdam, pengen berkumpul dengan orang-orang soleh seperti Syekh Ammar Azmi dari Palestina ini. Jadi orang-orang seperti Mbak Ina MZY ini mungkin Mazaya ya. Jadi orang-orang seperti Mbak Ina ini irinya ini iri dengan kebaikan ya, iri yang muncul dari hati yang paling dalam, ingin seperti Gus Ikdam berkumpul dengan orang-orang soleh. Bukan iri yang buruk seperti ini. Ini bodohnya Mas Ikdam. Saya katakan Mas Ikdam itu bodoh. Nah, sampai-sampai menghina Gus Ikdam, menjelekkan Gus Ikdam, mengatakan Gus Ikdam bodoh. Ini seperti iri yang sebenarnya, iri yang buruk ya. Ingin seperti Gus Ikdam, terkenal tapi dengan cara menjatuhkan Gus Ikdam. Ya enggak cuman ini. Kalau kamu kedahuluan, azab Allah turun kepadamu. Kalau kamu jadi kere jalanan mungkin gila. Iya. Tuh. Irinya ini mendoakan yang buruk-buruk. Bahkan irinya ini lebih ke duniawi karena mengatakan bisa jadi Gus Ikdam ini kere ya, melarat, miskin. Jadi iri yang tidak diperbolehkan ya. Memang iri itu tidak boleh. Iri dengki itu tidak boleh, apalagi sampai menjatuhkan nama besar Gus Ikdam. Ada lagi iri yang lebih ekstrim. Kalau coba ingat-ingat perkataan saya, jamaahnya Gus Ikdam akan hilang. Tuh. Ingat-ingat katanya. Jamaah Gus Ikdam akan hilang. Padahal yang ngomong seperti itu jamaahnya juga nggak banyak-banyak amat ya. Ini berarti orang-orang benar, netizen-netizen itu benar mengatakan bahwa orang-orang yang ditokohkan ini iri dengan Gus Ikdam. Iri dengan kesuksesan Gus Ikdam, mengumpulkan ribuan bahkan ratusan ribu jamaah, tapi mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa mengumpulkan orang sebanyak itu dengan ikhlas, dengan sangat mencintai, nggak bisa. Yang bisa saat ini memang Gus Ikdam. Sampai-sampai Syekh Ammar Azmi dari Palestina ini datang 2 kali. Tadi malam itu datang yang kedua kalinya. Yang pertama sudah sekitar 8 bulan yang lalu ya, 7 atau 8 bulan yang lalu. Intinya sudah agak lama. Dan ini yang kedua kalinya. Kalian tahu apa alasan Syekh Ammar Azmi ini datang ke Gus Ikdam? Pertama, menurut saya ya, pertama Gus Ikdam ini orangnya menghormati tamu, menghormati orang yang lebih soleh daripada Gus Ikdam, sampai-sampai Gus Ikdam gak mau duduk di tempat biasanya dan mempersilahkan orang yang dianggap lebih alim untuk menempati posisinya. Posisi tertinggi di pengajiannya Gus Ikdam, ya adalah tempat itu. Jadi Gus Ikdam ini memaksa Syekh Ammar Azmi ini untuk duduk di tempat itu, tempat yang biasanya diduduki oleh Gus Ikdam, ya, tempat istimewa di Markas Pusat Sabilut Taubah. Jadi pertama ini menurut saya, kenapa Syekh Ammar Azmi ini sangat-sangat menyukai Gus Ikdam. Kenapa sangat-sangat menyukai? Karena pertama Gus Ikdam ini orangnya rendah hati, menghormati orang yang menurut Gus Ikdam lebih soleh. Yang kedua,
Beliau tadi sebelum keliling sama saya sering dawuh ke Sering bilang, Gus Fatih, ke saya sering bilang, kenapa saya itu kok ingin datang ke majelisnya Gus Idam, Pak? Padahal beliau pengennya itu kemarin, Pak. kemarin ya. Karena kemarin saya tidak bisa, beliau tetap berupaya untuk datang ke sini, Ya. karena beliau mengatakan di sini itu adalah majelis yang penuh dengan ketenangan. Tuh, ini menurut Syekh Ammar Azmi bahwa tempatnya rutinan Gus Idam ini adalah tempat yang tenang. Tempat yang membuat semua orang di situ ikhlas untuk ngaji. Ya, sebagian besar memang ngobrol santai sih dengan Gus Idam. Tetapi intinya, poin pentingnya, mereka nyaman di situ. Nyaman karena Gus Idam ini menghormati tamu. Gus Idam ini omongannya tidak melukai hati orang. Kalau yang terlukai biasanya ya memang iri, biasanya seperti itu. Karena Gus Idam nggak pernah menyerang siapapun. Nggak seperti orang-orang tadi mengatakan Gus Idam ini bodoh. Nah ini bodohnya Mas Idam. Saya katakan Mas Idam itu bodoh. Ada lagi yang mengatakan bahwa Gus Idam ini jamaahnya akan hilang. Coba ingat-ingat perkataan saya. Jamaahnya Gus Idam akan hilang. Ada lagi yang memperingatkan Gus Idam akan menjadi kere. Kalau kamu kedahuluan azab Allah turun kepadamu, kalau kamu jadi kere jalanan mungkin gila. Iya. Dan yang paling parah adalah orang yang selalu menghujat Gus Idam sampai mengatakan Gus Idam ini bukan Gus beneran, tapi Gus-Gusan. Akhirnya para Gus-Gusan mulai angkat bicara ya teman-teman. Orang-orang yang selalu nyenggol Gus Idam dengan cara mendoakan yang buruk, dengan cara menjatuhkan nama baik Gus Idam, ya biasanya memang iri sih, biasanya memang iri. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang mengatakan bahwa orang-orang itu sebenarnya iri dengan kesuksesan Gus Idam. Kenapa kok mereka menyimpulkan iri? Karena kalau pengen menasehati Gus Idam, pengen mengingatkan Gus Idam, japri dong minimal, ya. Apalagi kalau gentle, datangi Gus Idam. Ingatkan face to face. Tokoh loh, tokoh. Masa iya mengingatkan di sosmed dengan kalimat-kalimat yang buruk seperti itu? Ya, kalau memang gentle, kalau memang itu niatnya baik, datangi Gus Idam. Gus Idam sudah terkenal, masa nggak tahu alamatnya? Ketik saja di Google Map, Markas Pusat Sabilu Taubah Blitar. Ketemu. Jangan sampai mengingatkan di media sosial dengan kalimat-kalimat yang kasar. Jangan. Karena apa? Gus Idam lo nggak pernah menyerang Anda. Gus Idam nggak pernah menghujat Anda. Kenapa Anda tega seperti itu? Kalau mengingatkan di media sosial dengan kata-kata yang kasar, wajar kalau netizen-netizen yang di komentar-komentar itu mengatakan bahwa mereka itu orang iri. Biarkan orang iri. Ya wajar kalau mereka bilang seperti itu. Karena seharusnya mengingatkan itu face to face, apalagi pemuka agama. Ya, jangan sampai saling menjatuhkan antar dai, antar gus, antar kiai. Kalau pengen mengingatkan, datangi. Gitu loh, tunjukkan kualitas keilmuan kalian. Dengan cara apa? Datangi Gus Idam. Mau bagaimanapun Gus Idam nggak pernah menyerang kalian. Malah Gus Idam yang sering diserang. Sering sekali Gus Idam diserang. Dan tadi malam malah ditunjukkan oleh Gus Idam bahwa Gus Idam ini memang berkualitas. Kualitas Gus Idam terbukti tadi malam. Syekh Ammar Azmi datang yang kedua kalinya, ya. Dan bahkan tadi malam meskipun hujan tetapi jamaah Gus Idam yang hadir di Markas Pusat Sabilu Taubah luar biasa banyak teman-teman. Banyak sekali jamaah yang hadir. Biasanya malam Jumat itu tidak seramai malam Selasa. Karena malam Selasa lebih rileks, suasana di ST-nya lebih rileks. Tapi malam Jumat tadi malam jamaahnya luar biasa. Kalian bisa lihat dari drone ya. Kalian bisa lihat penampakan orang-orang yang hadir
di Estenyel, di markas pusat Sabilu Taubah, luar biasa banyak teman-teman. Padahal di wilayah Blitar ya, mulai kemarin sore itu cuacanya nggak mendukung teman-teman. Hujan, gerimis, terus terang, tapi gerimis lagi, hujan lagi. Tapi ternyata jamaah yang hadir di tempatnya Gus Ikdam, Masya Allah ya, banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Yang di Sorsengon juga banyak, yang di sekitaran markas ya juga banyak. Intinya inilah bukti bahwa Gus Ikdam ini ya memang layak untuk terkenal. Layak sekali untuk terkenal teman-teman. Jadi wajar kalau banyak yang iri. Kalau irinya baik, nggak apa-apa sih. Iri dengan Gus Ikdam karena bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, itu masih oke lah. Masih oke. Berdosa atau enggak, iri yang seperti itu, tapi itu yang baik gitu loh. Keinginan yang baik yang seperti itu. Beda lagi dengan iri yang sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, ngata-ngatain Gus Ikdam, jamaahnya akan hilang, Gus Ikdam akan jadi kere. Nah, itu yang tidak baik. Nah, setelah melihat tadi malam Gus Ikdam live-nya yang segitu besar jamaah yang hadir, menurut kalian, apakah akan bertambah orang-orang yang iri dengan Gus Ikdam? Komen di bawah.